terhadap Tom Lembong ini yang diberikan oleh Presiden Prabowo ini sebagai bentuk intervensi eksekutif. Memang iya merupakan bentuk intervensi eksekutif dalam hal ini, tapi mencederai prinsip check and balances. Tanggapan Anda seperti apa ini, Mas? Ya itu mungkin Bang Ferry lebih tepat. Tapi ada suatu kuasa hukum, apakah memang mencederai kah prinsip check and balances intervensi eksekutif ini? Karena persoalannya kan undang-undang mengatur tuh dalam hak prerogatifnya presiden. Mestinya kalau membahas itu harusnya membahas ke undang-undang dasar jadinya tentang hak prerogatif presiden tersebut. Tapi lebih tepatnya beliau lah. Oke, silakan Mas Ferry. Jawabannya mudah. Ya karena itu sudah menerapkan checks and balances. Ini ada judicial power ya yang menyimpang. Ya diseimbangkan dengan kekuasaan prerogatif presiden. Kalau dia oleh publik dianggap bersalah, putusan itu bermasalah, ya presiden sebagai kepala negara ya tidak bisa diam aja. Lahirlah konsep penyeimbang itu. Ya, kerusakan itu diperbaiki, dibuat mekanisme yang saling checks and balance. Jadi ini salah satu mekanisme checks and balance. Jadi menarik yang Anda sampaikan juga ya, bahwa pemerintah ini menguntungkan kedua belah pihak ya. Menguntungkan Pak Tom secara hukum, dibebaskan seperti itu, tapi juga ada keuntungan lain yang didapat oleh Presiden Prabowo gitu ya secara politis. Tepatkah memang seperti itu? Ya mau tidak mau kan, dia menjalankan, publik bersuara dengan Pak Tom bahwa ini tidak adil, ini rusak peradilan kita dan segala macam. Maka kemudian ada upaya dari Presiden untuk melihat, untuk menegakkan keadilan itu. Kalau kemudian dapat keuntungan, ya wajar saja ada dukungan ya. Masa publik yang berharap Pak Tom dibebaskan ya, ini bukan peradilan yang benar bagi Pak Tom, tiba-tiba ada tindakan yang benar dari presiden, lalu masa publik tidak mendukungnya, jadi janggal juga. Ya itu imbas konsekuensi dari tindakan yang benar. Di mana-mana secara ruang politik, sepanjang kekuasaan negara bertindak dengan benar, ya pasti dapat dukungan dari publik. Oke, ini pertanyaan terakhir dari saya. Jika polisi diberikan untuk menjaga stabilitas nasional seperti yang disampaikan oleh Menteri Hukum ya, bagaimana dengan stabilitas kepercayaan publik terhadap keadilan sendiri? Bukankah itu sangat penting ya, Mas Ferry? Ya, gara-gara diberikan begini, publik kan merasa keadilan sudah diberikan, stabilitasnya terjaga. Walaupun saya tidak percaya dalam kasus Pak Hasto dan Pak Tom Lembong, ini adalah semacam tindakan yang merongrong politik negara. Enggak, mereka tidak melakukan apa-apa. Cuman karena publik tidak nyaman, negara kemudian dirongrong oleh publik untuk bersuara agar keadilan bisa diwujudkan. Jadi begitu suara itu terwujud, ya publik merasa nyaman dan politik menjadi stabil. Tiba-tiba suasana menjadi adem ayem ya. Yang salah kan negara ya. Setelah dapat dukungan dari publik memberikan amnesti dan abolisi, malah bendera One Piece yang dilarang. Itu kalau dilihat dari data Drone Emprit, dukungan luar biasa ketika amnesti abolisi, diikuti pula dengan bendera itu kebencian ya dari publik kepada kebijakan negara. Ini salah-salah nih. Harusnya negara stabil dong, sudah buat benar di kasus Pak Tom dan dilanjutkan di kasus-kasus yang lain. Malah visinya tidak tercapai ya. Jadi salah kan, akhirnya orang bertanya-tanya, ini Pak Tom Lembong sudah diberikan sesuatu yang bagus kok dirusak dengan ini. Oke, Mas Ari, ini terakhir, kemudian bagaimana proses yang ada di MA dan juga KY, dan tadi Anda menetapkan skala prioritas gitu ya, ingin melaporkan kemudian Hakim di PN Tipikor, tapi nanti di Kejaksaan kita hold dulu. Ini seperti apa ke depannya? Ya itulah harapan kita, karena tadi yang disampaikan Bang Ferry, bahwa sekarang negara dalam hal ini Presiden sudah menunjukkan keinginannya untuk memperbaiki kondisi keadilan di negara kita ini harusnya diikuti oleh lembaga-lembaga